Halo, perkenalkan nama saya Michael Young. Investor yang gagal karena mereka jadi accounting. Mereka berusaha menjadi seorang akuntan untuk mencari yang value-nya murah. Sementara ternyata ketika ada suatu saham yang value-nya murah, mungkin satu kuartal, satu bulan saya bisa minus. Tapi selama bertahun-tahun, bahkan ketika market jelek, market crash, itu saya selalu menemukan pertumbuhan portofolio setiap 3 bulan. Selama belasan tahun di market, saya belajarnya itu justru di market jelek. Saya bisa bertahan seperti ini dengan upgrade metode yang baru, kemudian portfolio saya bisa seperti ini. Itu justru saya belajarnya di market sulit. Di komunitas saya, apapun yang didapat di pasar modal, saya tidak anjurkan untuk dilipat. Halo Sobat Fundamental dan Sobat Investor, jumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, The Fundamentals, bersama saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel. Telah hadir bersama kita, profesional trader, anak muda, sangat terkenal di market, Mas Michael Young. Selamat malam Pak Mas Sirom. Selamat datang. Terima di kasih. Podcast The Fundamental. Apa kabar nih? Baik, baik. Terima kasih ya. Terima kasih juga undangannya. Mas Michael, masuk market mulai kapan? Saya di tahun 2011. 2011. Waktu itu kenapa tiba-tiba kepikiran masuk saham gitu? Ya, saya awalnya tuh saya punya usaha pelayaran, nerusin usaha bokap. Kemudian saya juga punya usaha rental mobil. Oke, jadi saya punya waktu kosong tuh jadinya Mas. Di saat teman-teman saya main game, saya ngerasa game tuh nggak ada ujungnya. Saya mau jadi apa? Gamer pro, dapat apa? Ngapain ya? Oh iya, dapat apa? Iya. Akhirnya setiap ngumpul teman-teman main game, saya nemuin investasi saham, nemuin bursa ini menarik bagi saya. Oh. Itulah gamenya saya saat itu. Iya. Jadi bosan ngegame, dapat apa nggak dapat apa-apa nih. Bener. Akhirnya ya udahlah main saham gitu. Walaupun sebenarnya saya salah ya. Sekarang gamer banyak Pak yang sukses Pak. Kira-kira kalau dulu diterusin jadi gamer sama sekarang jadi trader, sukses mana tuh? Kalau gamer kan tergantung sponsor Pak ya. Kalau trader tergantung kita. Itu bedanya. Beda. Kita sendiri yang ngatur kan. Sekarang portofolionya berapa nih kalau boleh tahu? Equity Pak ya? Saya di angka 30 something. Wow. Wah, kita podcast sama anak muda, duitnya banyak-banyak. Luar biasa ya. Dulu modalnya berapa pas pertama? Awal buka 10 juta. 10 juta? 10 juta, iya. Tapi top up kan? Top up terus, bukan dari 10 juta jadi 30. Bukan kan? Top up. Dari bisnis lain mungkin top up gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan top up-nya ya sebenarnya nggak seberapa. Kalau kita bicara aliran nih, Mas Michael, alirannya apa nih? Scalper, trader, atau long term investment, atau seperti apa? Saya trader tapi tidak dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Jadi saya biasa ngelihat sesuatu tuh quarterly. Nah jadi kalau saya ngelihat suatu potensi, biasanya dalam 1, 2, 3 bulan portofolio saya pasti saham yang naik itu pasti ada di dalam porto saya. Jadi analisa saya tuh orang katakan lebih cocoknya tuh tekno-fundamentalis. Tekno-fundamentalis ya, namanya. Jadi fundamental yang melihat teknikal dalam jangka waktu menengah. Gitu. Quarterly ya? Quarterly. Jadi masuk di awal quarter gitu, nanti pas sudah 3 bulan dilepas gitu? Kurang lebih. Atau dievaluasi istilahnya? Evaluasi. Jadi evaluasi. bisa saja dalam 2 minggu, satu bulan, tapi rata-rata return saya tuh selalu saya reviewnya tuh setiap 3 bulan Pak. Karena saya melihat siklus market seperti itu. Rata-rata memang pergerakan saham sekenceng-kencengnya 3 bulan kurang lebih. Atau diakumulasi paling nggak perlu 3 bulan Pak. Oh iya. So far bekerja bagus ya? Bekerja bagus. Teorinya. Puji Tuhan bekerja bagus Pak. Tekno fundamentalis ini aliran baru juga nih. Kalau dari sisi fundamental apa aja yang dilihat? Gini, begitu awal saya di market 2011 sampai sekitar 2005 tahun, 19
11, 12, 13, 14, 15 sampai 2015 saya mendalami fundamental, Pak. Jadi yang saya baca itu laporan keuangan, yang saya lihat itu rasio-rasio PBV, EPS, kemudian EBITDA, PI. Nah, akhirnya saya melihat itu terlalu lama. Jadi saya melihat banyak saat itu ya banyak investor yang gagal karena mereka jadi accounting. Mereka berusaha menjadi seorang akuntan untuk mencari yang value-nya murah. Sementara ternyata ketika ada suatu saham yang value-nya murah, itu bisa jadi ada problem sama perusahaan itu. Kita belum tahu, kita belum tahu aja. Sehingga saya mengubah persepsi saya terhadap fundamental. Jadi kalau ditanya, saya dulu dikenal sebagai chartis, Pak. Orang manggil saya dukun karena gambar-gambar chart saya rata-rata nyampe. Sebenarnya enggak. Jadi dalam membuat chart pun saya harus tahu company ini tuh lagi ngapain. Jadi saya harus tahu ownernya mau ngapain, company-nya arahnya kemana. Kemudian isu global dengan isu di dalam negeri match gak nih sama perusahaannya. Nah dari situ baru saya bisa temukan ini company mau kemana. Jadi saya masih melihat fundamental, tapi persepsi saya terhadap fundamental berubah. Tidak lagi berdasarkan rasio keuangan, tidak lagi berdasarkan rasio buku, tapi owner ini mau ngapain. Nah, cari informasi dong berarti? Salah satunya iya, tapi tidak informasi yang berkaitan langsung dengan perusahaan ya. Karena saya kan lahir di Pontianak, sampai saat ini masih tinggal di Pontianak, Pak. Jadi saya tuh terisolate dengan hal-hal seperti itu. Saya terisolate dengan koneksi, saya terisolate dengan hubungan dengan emiten, hubungan dengan orang-orang bursa lah. Jadi saya benar-benar ya berdikari, Pak. Nyari informasinya di mana? Hanya di media massa aja? Media massa. Simple, Pak. Contoh kayak saat ini kan IHSG di 8.175, sempat tertinggi. Perbankan kita nggak kemana-mana. Nah, kenapa bisa naik? Ya itu kan karena banyak saham konglomerasi Pak yang naik kan. Nah, jadi sebelum MSCI dan FTSE itu rame, saya deep down into MSCI, Pak. Bagaimana cara metode MSCI? Ada yang namanya FACS. Kemudian ada yang namanya free float metodologi. Ada yang namanya indexing method. Nah, saya pelajarin itu dan saya melihat konglo, terutama beberapa konglo ya, mulai memindahkan portofolionya atau target tujuan emitennya ke arah MSCI. Sehingga saya mempelajari apa yang akan dilakukan suatu indeks untuk bisa memasukkan suatu emiten. Dan situ terlihat, Pak. Makanya kita lihat kayak contoh BRMS kan kenaikan gold. Selain didukung dari harga gold yang tinggi, kemudian laporan keuangan BRMS juga kinclong, kemudian Fund Gold Index nanti masuk MSCI dan FTSE, dari situ match, Pak. Jadi dari akumulasinya ada, teknikalnya bagus, fundamentalnya oke. Nah, jadi fundamental yang saya cari, info yang saya cari itu bukan info-info yang berhubungan langsung dengan emiten. Tapi apa yang kira-kira bursa apa yang kira-kira akan dilakukan sama kondisi. Iya. Apa namanya? Sekarang portofolionya banyak atau hanya kalau investasi cenderung portonya banyak atau fokus di beberapa saham aja? Di beberapa. Saya tidak pernah lebih dari 6, Pak. Oh, tidak lebih dari 6. Ya. Memang lebih mudah untuk pengawasan dan sebagainya. Pengawasan lebih mudah. Karena saya percuma, Pak. Kalau saya punya uang 10 miliar, masing-masing emiten 1 miliar saya titip, ada satu yang beggar, cuma 10%, Pak, untuk porto. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya 50% di emiten itu, naik 100%, portofolio saya udah bertumbuh 50%. Gitu. Ya. Di review tiap 3 bulan, jumlah emitennya tidak usah terlalu banyak, ya kan? Iya. Terus, lihat nggak kalau tadi kan rasio-rasio keuangan nggak, sama sekali nggak dilihat? Lihat, Pak. Jadi saya tahu kira-kira contoh kayak brand PBV udah di sekian gitu. Itu saya lihat. Udah mahal. Ya, tapi itu tidak menjadi faktor penentu keputusan saya. Faktor penentu keputusan saya itu karena saya percaya bursa market ini kan tidak berubah, Pak. Ukuran jumlah saham akan selalu sama. Kecuali company melakukan right issue atau melakukan reverse stock split, tapi reverse stock split masih sama, right issue atau ada corporate action lain seperti bonds convert to equity, itu kan jumlah demand-nya tidak berubah. Jadi saya melihat selama ekonomi bertumbuh atau selama ada pertumbuhan likuiditas, maka saham yang sedang dalam performa terbaik itu condong mengalami performa yang lebih baik lagi. Itu alasan kenapa saham yang mahal masih bisa lanjut mahal. As example, kalau di bursa luar, mereka punya tesis seperti ini, Pak. Ketika ada kepanikan, contoh kayak 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu, Trump melakukan perang dagang, Pak ya.
semua turun tuh. Merah semua. Merah semua. Banyak portfolio fund manager ETF yang melakukan weighting portfolio, dikurangin porsinya ke stok takut. Yeah. Mereka berharap ini bakal turun lebih dalam lagi. Ternyata enggak. Iya. Ternyata rebound. Dan fund manager yang punya uang ini habis jual beli lagi nggak mungkin dong. Saya seorang fund manager. Akhirnya biasanya setiap kondisi seperti itu, ketika ada bursa volatil turun sebentar naik, koreksi sebentar masih naik lagi, masih naik lagi. Seperti itu. Iya. Tadi disebutkan bahwa lebih sedikit saham ya. Betul. Itu biasanya sektor tertentu, ada di sektor tertentu atau 6 itu sektornya beda-beda? Ya, kalau dari 2011 sampai 2020 saya bisa katakan Pak, dulu pergerakan kita itu rata-rata sektoral. Iya. Jadi kalau perbankan jalan, semua perbankan naik. Iya, betul. Habis itu pindah ke properti tuh. Habis properti biasa nanti ada semenan naik. Kalau sekarang berbeda Pak. Kalau sekarang ini bukan sektoral sih, tapi banyak yang mengklasifikasikan ini sebagai sektor konglo. Sebenarnya nggak ada sektor konglo Pak ya. Iya. Jadi saat ini memang tidak terpatok sama sektoral. Karena kebanyakan konglo yang naik rata-rata sahamnya di bidang energi dan tambang Pak ya. Iya. Ya ada properti juga sih. Ada properti. Ada ya. properti. Ya. Kalau saham-saham konglo ini menurut analisa Mas Michael masih prospektif nggak? Masih prospektif. Meskipun udah naik gila-gilaan nih. Yes, malahan baru mulai menurut saya. Hah? Baru mulai. Kenapa? Saya ambil contoh. Tahun ini kita kan kemasukan DSSA dan Cuan. Ya. Ada 2 emiten yang masih berpotensi masuk nih dari saham Pak PP. Contohnya ada PTRO dan Brand. Ya. Di PTRO untuk bisa masuk ke MSCI dia perlu angka 10-an ribu Pak. Apa? Siapa? PTRO? PTRO. Brand mungkin di 10 ribu. Kemudian masih ada BRMS yang chance besarnya tuh bakal masuk Pak di MSCI. Nah sementara kita lihat juga ada beberapa emiten lain, konglo-konglo lain Pak yang muncul nih. Ada Adaro, ada AAD yang hari ini naik cukup signifikan. Kemudian masih ada Raja dan Ratu yang sebenarnya ini berpotensi Pak untuk masuk MSCI. Kita juga ada BUMN Pak, Antam. Di angka 3.500. Betul, naik banyak juga tuh Antam. Ya, harusnya dia bisa masuk ke indeks. Jadi saya melihat justru ini adalah new era Pak. Tapi saya nggak bilang saham konglo yang udah naik masih bakal naik. Enggak. Tapi akan banyak saham-saham konglo yang berpotensi naik. Jadi yang sudah naik tinggi-tinggi belum tentu naik. Tapi Belum tentu ada saham-saham lain yang mungkin saham konglo juga potensi naik. Gitu. Naik. Pendekatannya sama sekali nggak sektoral ya? Pendekatannya jadinya tidak sektoral. Tapi begini Pak, nah ini menariknya seperti ini. Karena kenaikan harga suatu saham yang tidak diiringi oleh fundamental, itu kan tidak benar. Ya. Nah, maka dari itu saya perhatikan, rata-rata saham yang memang naiknya signifikan, atau mungkin ada target atau mendekati ke indeks, itu biasa berbarengan dengan kondisi fundamental dia. Contoh kayak BRMS Antam, laporan keuangannya kinclong. Nah mungkin nanti tahun depan kalau seandainya harga oil naik, ya mungkin saham-saham oil dan gas yang bisa masuk ke indeks. Nah kalau mungkin next time kalau seandainya ini kan suku bunga dipangkas nih, ya bukan nggak mungkin BRIS bisa masuk Pak ke dalam indeks. Gitu. Dari sekian lama masuk di capital market, saham apa yang paling berkesan? Paling berkesan ya Pak ya. Saya tuh pernah dapat di paling gede tuh di CBDK Pak. Oh CBDK. Oh ya, belum lama dong. Belum lama. Baru ini. Mungkin karena kapital saya kan makin lama makin meningkat Pak ya. Jadi gain terbesar saya secara value itu tiap tahun ada aja gitu. CBDK berarti tahun lalu? Tahun lalu. Dapat berapa tuh? Sekitar 5 miliar lebih Pak. Wah. Satu hari itu. Hah? Satu hari. Satu hari dapat 5 miliar? Iya. Saya belinya di hari keempat IPO terbuka. Ya. Itu sempat balik ke titik merah. Saya beli di situ. Besoknya arah. Dan masuknya berarti gede ya? Masuknya gede. Waktu itu saya cukup yakin karena yaitu flow tadi. Lumayan ya, segitu ya. Berapa? 2 hari atau 3 hari tadi? 3 hari jadinya. 3 hari dapat 5 miliar, lumayan ya kayaknya ya. Iya. CBDK. Rugi pernah? Rugi pernah. Karena waktu itu kan lagi hype di GBank Pak ya. Jadi saya salah posisi lah menurut saya. Oke. Terus tahun yang paling berkesan? Tahun paling berkesan tahun COVID Pak. Karena COVID. itu titik di mana saya mulai mutusin untuk tampil di publik. Jadi selama itu saya belum memutuskan untuk even muka saya aja nggak ada gitu loh.
Nah, jadi di COVID tekanannya tuh makin besar. Saya memutuskan untuk saya tampil. Tampil maksudnya? Tampil di publik gitu loh, dengan muka, dengan wajah. Berarti dari tahun 2011 sampai 2020 ya? 2018 sebenarnya. Saya mulai menulis di forum. Jadi tulisan saya sering diambil, sering di clipping, sering di copying, lalu kemudian sering jadi pembicaraan di forum. Ya. Terus semakin intens di tahun 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang udah terkenal banget. Enggak juga lah, Pak. Amin. Semua orang di market udah kenal sekarang gitu. Udah sukses belum kalau menurut Mas Michael dengan pencapaian sejauh ini? Sebenarnya bagi saya kesuksesan itu soal kecukupan. Ketika kita merasa cukup, itulah kita sukses. Saya pernah, Pak, dalam posisi di 2018-19, saya merasa saya udah konsisten tuh, Pak. Jadi setiap tahun itu, setiap kuartal, mungkin satu kuartal, satu bulan saya bisa minus. Tapi selama bertahun-tahun, bahkan ketika market jelek, market crash, itu saya selalu menemukan pertumbuhan portofolio setiap 3 bulan. Tapi begitu saya tampil di publik, karena banyaknya tekanan segala macam, saya justru makin stres, Pak. Equity saya makin tinggi. Nah, di situ saya merasa nggak sukses, Pak. Jadi saya sampai saat ini, saya berubah. Saya lahir kembali, Pak. Seperti zaman saya belum tampil. Karena saya udah tahu cara menghandle publik. Gitu. Kalau dulu saya terlalu terikat dengan publik, kalau saat ini apa yang saya mau bagikan, ya saya bagikan. Apa yang menjadi view saya lihatkan. Orang terima atau enggak, ya enggak masalah. Nah, itu bagi saya sukses yang besar, Pak. Ketika saya bisa tampil dengan apa adanya. Apa adanya ya? Cuek aja ya? Cuek aja. Selama kita lakuin, niat kita tulus, Pak. Selamanya akan jadi trader? Saya merasa sih harusnya tidak, karena trader itu berkaitan dengan emosi. Makin lama kan makin nambah, Pak, usia saya. Mungkin kalau sekarang saya bisa punya posisi sekian miliar, mungkin tahun depan 2 tahun lagi udah beda, Pak. Lebih ini ya. Bahkan lebih kalem mungkin. Sahamnya mungkin jauh lebih defensif juga. Yang lebih defensif. Iya. Ya. Kalau bicara saham, pilihannya berarti lebih seneng ke saham-saham yang tadi ya, yang growth stock lah istilahnya. Growth stock, ya. bener. Kalau yang sudah mature, gede, malah nggak jarang masuk ya. Tergantung era, Pak. Jadi saya merasa saat ini kan 4 perbankan kita jadi perbincangan, Pak, ya. Kok nggak kemana-mana, asing uang terus, Pak. Betul. Iya. Nah, permasalahannya adalah di tahun 2023 kita kan ada high base effect. Perbankan kita double digit, bagi dividen kenceng semua, Pak. Di saat harganya tinggi. Nah, itu berbalik ketika ternyata ekonomi tidak sesuai. Untuk memutar ekonomi ini kan perlu waktu, Pak. Dengan kita, syukur kita punya Menteri Keuangan baru, banyak gebrakan. Nah, kita lagi nunggu nih, Pak. Kira-kira GDP kita bisa pulih nggak? Loan growth kita bisa pulih nggak? Kemudian setelah loan growth pulih, NPL-nya bagus nggak? Kemudian kita lihat NIM. Nah, dari itu kan perlu at least 1 tahun lah, Pak, untuk perbankan. Jadi bukan nggak mungkin kalau tahun depan GDP kita pulih, Konglo yang diem. Karena market ini kan likuiditas. Kalau BCA naik 5%, dengan saham Konglo naik 5%, orang pilih mana? BCA pasti, Pak. BCA. Iya. Jadi memang seperti itu. Kalau seandainya biasanya saham-saham blue chip, apalagi perbankan lagi diem, yang main itu saham-saham yang lain. Kalau seandainya mereka main, all money will go to there. Kata dia. Pasti ya nyari saham-saham yang lebih lebih aman dalam persepsi mereka kan. Dengan kalau potensinya sama. Betul. Gitu. Iya. Faktor paling menentukan untuk kesuksesan di saham ini apa kalau menurut Mas Michael? Kalau menurut saya psikologis, Pak. Psikologi? Iya. Kenapa? Karena saya bisa punya saham yang sama dengan Bapak, tapi Bapak holding powernya jauh lebih kuat, Bapak jauh lebih tenang. Pasti Bapak taking profitnya jauh lebih bagus daripada saya. Kalau porsi saya terlalu gede, naik 1% takut, turun 1% takut. Jadi ujung-ujung jual beli, dihitung-hitung kalah sama yang nyimpen. Kebanyakan seperti itu. Tapi nggak pernah ngalamin dari seorang trader terus jadi long term investor karena portonya merah gitu. Enggak pernah. Puji Tuhan sih belum, Pak. Kayak gitu kan banyak. Karena bagi trader tuh nomor 1 adalah peluru. Nomor 1 tuh adalah ekuitas. Iya. Karena saham yang setiap hari, bukan setiap minggu naik, bahkan setiap hari naik aja beda-beda kan, Pak. Selalu ada peluang di setiap kesempatan kalau bagi trader. Kalau investor, peluangnya adalah emitennya. Ya kan? Kalau dia udah ketemu yang murah, udah dianalisa mendalam, nggak boleh tuh sering-sering pindah tuh.
minus ya harus tahan. Makanya psikologis antara investor dan trader pasti berbeda. Nggak bisa campur aduk ya. Nggak bisa dicampur Kan aduk. banyak juga tuh niatnya trader, begitu turun Jadi mendadak nggak investor. berani cut loss. Iya. Berarti kalau Mas Michael cukup disiplin ya setelah tadi dievaluasi 3 bulan, kalau memang merah gitu di cut loss nggak? Atau ada batas tertentu nggak? Ada batas tertentu. Jadi sebagus-bagusnya perusahaan pun bukan nggak mungkin sahamnya bisa turun 10% atau 20%. Itu kan karena fundamental dengan kondisi teknis bursa berbeda. Laporan keuangan bagus banget, kalau besok Trump bilang perang dagang lagi, turun lagi pasti. Nah, jadi setiap ini ada batas-batas tertentu yang perlu kita set untuk setiap keputusan kita. Berapa persen kalau Mas? Kalau saya trader, apalagi saya kan agak cukup panjang ya, bisa 1 bulan sampai 3 bulan, saya tuh 20% sampai 30% masih fine menurut saya. Begitu 30% cut loss. Ya? Betul, kurang lebih. Nah, itu kalau bicara cut loss. Kalau realisasi take profit? Nah, kalau di trader itu kebanyakan masalahnya di sini, Pak. Psikologis orang tuh kalau seandainya dia takut kehilangan 5%, maka begitu dia profit 5%, dia juga takut, Pak. Jadi plus 5% dia condong taking profit, minus 5% dia juga condong cut loss. Ujung-ujung BEP, Pak. Dan kalau dengan fee kalah pasti. Nah, itu yang perlu dibalik adalah begitu kamu loss, kamu takut, itu bagus, Pak, untuk trader. Tapi begitu profit, jangan takut juga kalau profit itu hilang. Sehingga ada istilah yang namanya cut your loss short. Jadi begitu kamu loss, masuk satu emiten, jaga itu ketat, tapi begitu dia terbang, let your profit run. Yes. Biarin. Kita nggak tahu kenaikan suatu saham itu bisa sampai kapan. Nggak ada yang tahu kan, Pak. Contoh, kayak Arto pernah 20.000%. BRPT awal tahun sempat 800, Pak. Hari ini 4.000. Sekitar 300-400%. Kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu. Karena BCA juga pernah 50% dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun. Kita nggak pernah tahu. Terus patokan eksesnya pas harga berapa kalau kayak gitu? Biasanya trailing stop, Pak. Jadi ini yang saya katakan kecukupan diri. Jadi kita nggak mungkin bisa paling atas, ya, itu nggak mungkin. Kecukupan ya. diri, Pak. Dan semakin lama, itulah menariknya kita semakin latih psikologis, kita semakin tahan, Pak. Kalau dulu mungkin 10% udah jual. Sekarang kita ngincer, setelah itu kita ngincernya 20, ngincernya 40, ngincernya 50. Nah, ujung-ujung sampai 100 pun biasa lihat doang, ya udah. Dari 100 kan kita bisa lihat lagi. Fundamentalnya ngapain nih? Karena dari 0 ke 100 kan pasti perlu waktu ya. Paling enggak, let's say 1 bulan. 1 bulan 100%. Pasti nanti ada pullbacks lah, ada RUPS, dari berita dari EDX Channel tuh saya paling sering baca, Pak. Kira-kira emiten ngapain nih, gitu loh. Kira-kira bakal ngapain, lalu kita lihat polanya, akumulasinya, teknikalnya. Oh, ini masih like hold, ya udah hold. Bahkan saya lebih sering nambah, Pak. Top up. Average up. Jadi kalau kita udah beli, contoh udah beli 1 miliar, naik 30%, tambah. Jangan buru-buru jual, karena tidak ada harga yang mahal di saham yang uptrend. Begitu juga tidak ada harga yang murah untuk saham downtrend. Ada saham yang 100.000 sampai 20.000, Pak. Kemudian turun lagi ke 10.000. Jadi tidak ada harga murah untuk saham yang downtrend. Tidak ada harga murah untuk saham downtrend, tidak ada harga mahal untuk saham uptrend. Gitu ya. Teorinya gampang. Betul. Latihannya yang susah. Latihannya susah. Ya, benar. Itu benar sekali. Itu alasan kenapa dalam bursa teman-teman boleh baca teori atau mungkin ikut referensi dari manapun. Pengalaman yang terbaik untuk di bursa itu bukan pengalaman orang lain. Ada orang ngomong kayak gitu. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Tapi di bursa tuh nggak bisa. Karena ini berkaitan dengan uang. Kalau udah berkaitan dengan uang, itu langsung kena ke emosi sama psikologis. Makanya teman-teman harus masuk sendiri, rasain sendiri. Ada role model nggak? Siapa sih tokoh finansial yang jadi role model Mas Michael gitu? Kalau saya role model saya di luar negeri, Mas. Siapa? Ray Dalio. Oh, Ray Dalio. Penasihat Danantara nih. Saya kaget tuh waktu Ray Dalio jadi penasihat Danantara. Karena beliau itu bisa menjelaskan sesuatu yang benar-benar rumit dalam sesuatu yang sederhana. Itu skill yang tinggi. Karena finance ini kan permasalahan finance nih, masyarakat kita ngerasa finance itu rumit. Banyak bahasa-bahasa. NPL itu apa? Money velocity itu apa? Volatil itu apa? Laporan keuangan gimana? Tapi Ray Dalio itu bisa menjelaskan ekonomi dunia dengan
sesuatu yang jadi simple banget. Nah, termasuk saya salah satunya bisa belajar finance itu dari Ray Dalio. Iya. Berarti seolah-olah sekarang deket banget dong, kan penasihat Danantara jadi. Iya, penasihat Sering diundang Danantara juga kan? Amin. Tapi belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, semoga ketemu suatu saat. Iya, kan idolanya gitu. Pesan untuk anak muda nih, mungkin yang belum masuk ke capital market atau yang ingin masuk ke capital market atau yang sekarang baru masuk itu seperti apa? Ya, jadi ada sedikit yang ngebuat saya gelisah, itu ada keresahan di saya itu ini Mas. Saya perhatikan pertumbuhan investor retail itu rame kalau seandainya bursa kenceng. Kalau bursa lagi naik-naik banget. Sementara dari perjalanan saya selama belasan tahun di market, saya belajarnya itu justru di market jelek. Saya bisa bertahan seperti ini dengan upgrade metode yang baru, kemudian portfolio saya bisa seperti ini, itu justru saya belajarnya di market sulit. Nah, kenapa saya masuk ke market sulit saat itu nggak ada role model? Saya nggak takut menjadi tidak kaya. Nah, kebanyakan investor yang FOMO, yang masuk ke buka RDN karena ikut-ikutan, itu karena ngelihat temannya beli mobil nih, temennya keluar negeri nih dari saham, temennya bisa beli baju baru nih dari saham, gue juga pengen, gue nggak mau kalah. Nah, kalau motivasinya itu, begitu kalian nggak dapatkan itu di market, kalian bakal mundur pasti. Itu alasan kenapa 90% pertumbuhan retail akan mati dalam waktu 1,5 tahun. Ini ada risetnya dari JP Morgan. Pertumbuhan retail yang pesat itu akan hilang 90% dalam waktu 1,5 tahun. Karena motivasinya itu tadi. 90% ya? 90. Banyak apa? Artinya ada kalau ada 100 orang masuk ke bursa 1,5 tahun kemudian 1,5 sisa 10. tahun tinggal 10 doang? Tinggal 10. Itu riset ya? Ya, itu risetnya 10%. Ini 90% ngapain tuh? Akhirnya berhenti, Pak. Balik lagi ke mungkin ya ke real business atau udah nyerah. Nah, saya meyakini kalau kalian motivasi awal kalian itu bukan untuk jadi ini, jadi si A, jadi si B, atau mau beli ini, mau beli itu, di saat susah itu kalian akan bertahan. Nah, itu jadi pesan saya untuk anak muda itu, motivasi kalian untuk di bursa, janganlah ingin jadi A, B, C. Tapi inginlah jadi versi terbaik dari dirimu. Bagus. Seru gitu. Jadi relatif sebetulnya jalanlah dengan karir path sendiri-sendiri. Benar. Masing-masing. Kita bisa di satu kapal yang sama. Tapi even saham yang sama aja, cara kita nganalisa, cara kita masuk keluar tuh beda juga kan Pak. Ya. Nah, saya bisa ngomong saham ABCD, Bapak ABCD. Tapi ini mungkin Bapak mau ambil dividen, kalau saya mau ambil capital gain, itu aja udah beda. Jadi jangan disamain gitu. Kalau sama semua nggak ada jual beli. Nggak ada jual beli, jual semua atau beli semua. Iya kan nggak mungkin terjadi kan? Nggak mungkin terjadi gitu. Tadi anak muda gitu. Menurut Mas Michael ke depan akan cukup banyak mewarnai nggak anak muda ini di pasar saham kita? Yes, betul. Jadi memang riset karena pertumbuhan kita kan saat ini milenial, makin lama Gen Z, kemudian ada baby boomers. Dan saya perhatiin kebanyakan audiens saya itu justru dari yang umur 20 sampai 30. Sekarang. Mayoritas berapa persen? Mayoritas di sekitar 70%. 70%. Punya berapa sekarang audiensnya? 200.000. 200.000 di Instagram. Oh, follower di Instagram 200.000. 200.000. Wow, besar sekali ya. Itu mayoritas anak muda. Mayoritas anak muda. Di bawah 30 tahun itu 70% ya? Ya. Oh, besar sekali. 70%. Dan saya salut kebanyakan mereka mau belajar, Pak. Bukan mau tergiur dengan profit doang. Mereka mau belajar. Mereka mau jadi melek, mereka mau jadi intelek. Jadi ada harapan mereka itu masuk yang 10% tadi. Betul. Bukan yang 90%. Bukan yang 90, betul. Iya. Makanya kalau ada orang DM saya nih Mas Instagram, besok beli sama apa yang bisa cuan, saya cuekin tuh. Tapi kalau dia nanya, kok menurut kamu ini Pak Purbaya ngomong ini bagus nggak? Ah itu dia udah gunakan logik berpikirnya tuh. Bales. Saya seneng gitu loh. Bahkan kadang ada banyak dari institusi-institusi yang chat, saya jadi tukar pikiran. Iya. Itu dikelola sendiri tuh akunnya? Instagram sendiri Pak. Sendiri ya? Sekarang kewalahan sih bahasnya. Udah banyak nggak kebaca Pak. Ya nggak kebaca ya? Iya. Sekarang IHSG di level 8.100, hampir 8.200. Kira-kira gimana nih arah sampai akhir tahun nih? 8.400 kalau saya perhatikan. Akhir tahun. Tapi di drive oleh saham-saham Konglo ya? Harus saat ini masih saham Konglo. Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Big Bang belum? Big Bang belum. Kenapa?
Pertama, nanti di November akan ada rebalancing MSCI lagi. Akan ada potensial masuk satu emiten yaitu BRMS. Untuk brand masih tentatif, untuk Antam masih tentatif, untuk PTRO masih tentatif. Tapi 3 ini yang paling dekat potensial untuk masuk. Nah, jadi kalau seandainya BRMS masuk akan ada inflow lagi. Kemudian menariknya begini Pak, begitu suatu saham masuk ke indeks, itu ketika mereka menaikkan harganya di atas indeks, mereka bisa dapat weighting tambahan, Pak. Inflow tambahan lagi. Sehingga rata-rata sahamnya masuk ke indeks, kalau ownernya baik nih Pak ya, nggak dibiarin jatuh, dijaga. Nah itu alasan kenapa saya melihat IHSG ada potensial untuk ke 8.400. Bahkan. Secara teknikal juga saat ini di pucuk kita punya, di peak kita punya pattern double bottom. Dari peak ke bottom itu ada sekitar 200 poin, kalau kita tarik ketemu Pak 8.400. Kalau Pak Purbaya bilang 36.000 Pak. Iya. 30 tahun lagi ya. Gimana tuh kira-kira? 10 tahun lagi. 10 tahun. Sebenarnya itu make sense Pak. Make sense ya? Ya, karena Pak Purbaya menggunakan CAGR 17% di era Pak SBY yaitu 20 tahun lalu. Karena di saat itu GDP pernah 6% selama kurang lebih 4-5 tahun. Di saat kan ekonomi itu selalu berbanding lurus dengan indeks. Ya, bayangkan ini ekonomi kita masih istilahnya sideways lah Pak ya. Indeks kita aja bisa 8.000. Bayangkan kalau seandainya GDP kita 5,5%. Wah itu perbankan naik, Konglo juga bisa ikut naik. Ya mungkin 36.000. Karena 17% kenaikan dari sekarang 8.000. Kita kalikan selama 10 tahun. Di 10 tahun ketemunya 36.700. Oh 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi. 36.700. Setiap jika ada penambahan 17% kurang lebih. Oh berarti omongan Pak Purbaya juga teknik masuk akal ya? Masuk akal ya, ada hitungannya. Ada hitungannya gitu. Tuh ada hitungannya tuh, tidak asal ngomong juga 36.000 gitu. Semoga sih bisa ya. Amin. Dengan tren pertumbuhan yang ekonomi yang semoga juga akan naik gitu. Oke Mas, kalau di podcast ini kita ada games kecil. Oh ya. Aku tanya pendek-pendek ya. Nanti Mas Michael jawab juga gitu. Karena kalau investasi udah pasti saham kan? Saham blue chip atau second liner? Second liner. Kenapa? Lebih gesit Pak. Lebih gesit? Iya lebih gesit. Oh. Jarang di portfolionya ada blue chip jarang. Tahun lalu sama 2 tahun lalu blue chip semua Pak. Nah, kalau 1 tahun ini saya udah moving into second liner. Terus dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Luar negeri nggak pernah? Of course, nggak pernah. Oh. Belum pernah sama sekali? Nggak ada keinginan? Pernah, kayak saya pernah beli microchip strategi, saya pernah beli Apple, kemudian saya putusin saya harus jadi orang Indonesia yang baik Pak, investasi di Indonesia aja. Ya boleh. Kalau meeting lebih sering seneng pagi atau sore? Pagi. Pagi? Nggak mantau saham dulu? Kalau sore itu udah capek Pak sama saham Pak, sama market, jadi betternya pagi kita fight. Iya. Nonton TV atau YouTube? YouTube. Rutin. Biasanya nonton apa? Podcast, kemudian ya edukasi finance, kemudian portal-portal berita tentang finance. Oh, mantau terus ya? Enggak selalu. Oh, mantau Adik Channel enggak? Pasti dong. Pasti itu. Nonton podcastnya enggak? Nonton dong. Iya. Bagus. Saya bisa sebut nih beberapa narasumber di The Fundamentalist sebelum saya nih. Ya, siapa tuh? Saya tahu ada Pak Rifan, kemudian ada Pak David Noah. Wah, bener nih. Nonton nih. Nonton podcast kita nih. Ya. Semua kawan meskipun beda-beda alirannya. Meskipun beda aliran. Ada yang fundamentalis, ada yang seperti Mas Michael alirannya gitu. Ada yang lain-lain juga. Kayaknya memang beda-beda gitu. Saya sampai dalam kesimpulan, oh memang masing-masing punya gaya sendiri-sendiri gitu. Asal konsisten mungkin bisa berhasil. Ya. Karena mereka kenal diri mereka masing-masing, Pak. Ya kan? Pak Rifan dengan kemampuan dia menganalisa laporan keuangan, mungkin Pak David beda, kemudian saya juga beda. Ya. Kalau nanti suatu saat pensiun, pilih di desa atau di kota? Desa aja nih Pak. Desa? Iya. Balik ke Pontianak? Balik ke Pontianak, tapi jangan Pontianak lah Pak, Bali deh. Bali milihnya Bali. Jogja?
Jogja boleh juga Pak. Saya paling suka Bali sama Jogja tuh. Vibes-nya kan sama Pak. Ya, mirip-mirip. Makanan juga murah-murah, enak-enak. Iya. Oke. Intuisi atau logika? Logika. Logika ya. Jadi menganalisa sesuatu kalau membuat putusan. Ya, menggunakan kalau orang bilang bagian otak tuh namanya prefrontal cortex. Posisinya di depan. Nah, kebanyakan orang tuh pakainya amigdala. Itu ngikutin emosi. Jadi Mas Michael udah bisa mengendalikan itu ya? Betul. Iya. Betul. Setelah belajar sekian lama jadi trader ini? Betul sekali. Jadi di bursa saham itu saya jauh lebih banyak belajar ilmu kehidupan Pak daripada finance. Karena kalau di finance textbook kita bisa aja belajar. Tapi kalau ilmu kehidupan itu kita ngalamin sendiri. Apa tuh? Contoh menjadi sabar, menjadi sabar, betul. Iya. Tapi bukan jadi trader jadi investor Pak ya, beda Pak ya. Nyangkut jadi investor beda Pak. Iya. Jadi lebih sabar tentang manajemen keuangan tentu, lalu tentang kayak ya seteliti-telitinya kita, sepinter-pinternya kita, tetap aja market yang benar, ya kan. Tetap, dan saya juga belajar tentang satu-satunya kepastian itu adalah ketidakpastian. Karena sebagus-bagusnya bursa pun kalau tiba-tiba Trump ngomongnya aneh, ya hancur juga gitu kan. Itu saya belajar hal seperti itu. Ada satu hal yang menarik ya, kalau yang lain-lain anak muda kadang dia di saham, tapi begitu kripto kayaknya rame, pindah ke kripto. Mas Michael tetap di saham aja ya? Tetap di saham. Hanya di saham? Hanya di saham. Untuk menjadi profesional di satu bidang, itu paling enggak kita perlu 3-5 tahun. Jadi cara untuk mendapatkan uang atau cara mendapatkan rezeki yang besar adalah mendalami satu bidang. Baik itu ketika dia bagus atau ketika susah. Sementara ada yang 1 tahun di saham, 1 tahun di kripto. 1 tahun di kripto nanti dia pindah lagi tuh kemana gitu loh Pak. Ujung-ujung dia cuma melebar tapi nggak gali lebih dalam. Oh, jadi lebih mending gali lebih dalam daripada melebar. Itu ya. Kalau tumbuh tuh ke dalam Pak kalau di investasi. Iya. Olahraga. Badminton atau tenis? Badminton Pak. Saya sama Pak. Sama Bapak. Sama main badminton. Seneng ya dari dulu? Seneng. Dari sejak kecil? Dari kecil. Pernah ikut klub nggak? Pernah ikut klub di Pontianak. Oh, berarti jagoan nih. Berarti jago nih main badmintonnya nih. Kalah saya kalau main sama Mas Michael nih. Siapa main bulu tangkis idolanya? Kevin Sanjaya. Ada tuh di sini. Ada di sini, iya. Oh, iya Kevin Sanjaya. Kalau Mas siapa nih? Aku siapa ya? Pasti senior nih ya. Iya. Katanya kan senior ya. Kalau kita siapa? Lim Suki. Lim Suki itu smashnya bagus. Wah, iya. Luar biasa dia. Ya kalau kita ya Taufik Hidayat lah pasti. Oh ya, siap. Era itu ya. Ya, Rudi Hartono belum. Rudi Hartono belum tahu mainnya kita ya. Iya. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Maju. Bukan 36.000 gitu. 36.000. Kita nggak bisa short soalnya Pak. Akan selalu maju. Akan selalu maju ya. Selalu maju. Pesan terakhir nih untuk anak-anak muda. Ya. Baik di market ataupun untuk masa depan mereka gitu. Ya. Mungkin saya boleh bahas ini Pak. Karena dari Tor itu saya sempat baca apa alasan yang ngebuat saya pengen seperti ini Pak, terus edukasi. Ini saya pengen ngomong ini dan ini pesan ke anak muda. Jadi di tahun 2018 saya aktif di forum. Waktu itu alasan saya aktif di forum, saya ingin catat hasil analisa saya, hasil trade saya. Jadi di forum itu begitu saya post, ada tuh historikalnya tuh. Nah setelah saya post ternyata hasil analisa saya banyak diikutin sama orang di forum itu. Kemudian dari 2018, 19, 2020 COVID Pak. Jadi apes nih saya ini. Saya merasa semua ilmu yang saya pelajari nggak ada gunanya. Ya, fundamental yang saya pelajari selama 5 tahun nggak ada gunanya Pak. Yang PBV 1 ada yang jadi 0,2 Pak. Dikali udah murah ya? Ya udah murah lagi. Ternyata lebih murah, turun lagi. Kemudian saya lakukan pendekatan yang baru-baru saya dalamin 3 tahun, teknikal, gagal juga Pak. Jadi ketika udah di areal demand, di areal akumulasi, gagal juga. Akhirnya saya merasa ini akhir karir saya di pasar modal. Kemudian saya berhenti Pak, isi di forum itu. Selama tahun berapa itu berarti? Tahun 2020 COVID saya berhenti. 4 bulan kemudian itu bulan April 2021 kurang lebih
Saya buka lagi forum itu karena waktu itu bursa pulihnya cepat Pak ya. Saya buka lagi iseng. Ternyata DM saya ramai Pak. Ada satu DM yang paling membekas saya Pak. Dia kirim foto jenazah. Dia bilang dalam kelambu seperti itu. Dia bilang ini orang tuanya yang dia berhasil bawa umroh dari saham yang saya post Pak. Oh. Jadi dari yang dipost oleh Mas Michael? Ya, waktu itu sahamnya saya masih ingat tuh KBLI. Jadi naik 70-an%. Dia masuk kalau nggak salah sekitar, saya lupa berapa, tapi nilai profitnya itu bisa dia bawa bapaknya umroh. Setelah bapaknya pulang dari umroh, 3 bulan kemudian meninggal Pak. Jadi dia foto, dia kirim ke saya, dia ucapin terima kasih. Itulah titik di mana saya putusin, saya tidak bisa berhenti Pak. Nah jadi ini saya namakan dengan, kalau di dalam konsep waktu itu namanya ion. Jadi ini momen di mana kalian tidak peduli sama waktu. Momen kalian melakukan sesuatu tanpa peduli hasil. Nah, jadi teman-teman harus temukan momen itu. Itu adalah momen di mana kalian akan mulai menanjak. Jadi dari orang lain sebetulnya motivasi. Dari orang lain, betul. Jadi makanya saya giving, Pak. Saya punya konsep tuh giving dulu. Begitu saya terlalu terikat dengan hal luar tentang angka, karena stocks market ini kan amat berkaitan dengan angka, performa. Kamu harus bisa terus perform, harus terus bisa naik, harus terus bisa meningkatkan uang. Itu ngebuat kita jadi hilang jati diri, Pak. Tapi begitu kita kembali ke kita, saya pengen beri, saya pengen ngeberi ke orang, saya pengen ngeberi yang terbaik untuk diri. Saya pengen ngelakuin yang terbaik aja untuk diri. Oh itu hasilnya akan berbeda, Pak. Konsep memberi ya? Konsep memberi. Konsep memberi, itu konsisten dilakukan? Konsisten saya lakukan. Tidak hanya di pasar modal? Tidak hanya di pasar modal. Bahkan saya di komunitas saya, apapun yang didapat di pasar modal, saya tidak anjurkan untuk dilipat. Maksudnya? Contoh, bulan ini teman-teman dapat pertumbuhan porto 50%, 60%. Stop dulu, jangan dilipat. Yuk memberi, bagi. Kalian pesan barang di Gojek, contoh, kasih tips lebih. Lihat orang susah di jalan, beliin makan, kasih. Karena dengan memberi, kita memperbesar rasa syukur, Pak. Dari memperbesar rasa syukur itu, saya percaya, Pak, Tuhan tuh pasti akan berikan lebih. Sometimes kalau kita terlalu tamak, timpa. Banyak saya perhatikan orang yang hancur tuh bukan karena sombong, Pak. Justru karena tamak. Di situ yang jadi bahaya. Jadi sombong tapi dermawan malah nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu, Pak. Sombong tapi dermawan. Sombong tapi dermawan. Iya, kan? Daripada tamak. Daripada tamak. Kalau tamak, kikir, pelit, terjungkal, Pak. Gitu saya banyak lihat orang sombong yang dapat duit pun bahkan mungkin dengan cara yang tidak formal, tidak legal. Wah, naik terus banyak saya lihat seperti itu, Pak. Menarik sekali filosofinya Mas Michael ini. Jadi dengan memberi, ya insya Allah rezeki akan semakin banyak. Amin, yang betul. kita dapatkan. Seperti itu kan? Betul. Konsepnya gitu. Ya, pesan yang sangat menarik. Demikian tadi ya obrolan saya dengan Mas Michael Yoh, profesional trader. Luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Tadi poin yang paling akhir tuh yang menyentuh juga di saya gitu. Jadi jangan ragu untuk memberi ya. Betul. Memberi ya bisa bentuknya ilmu, bisa materi juga bisa. Ya, waktu dan juga bisa. Waktu juga bisa. Itu nanti akan kembali ke kita dalam kebaikan juga. Betul. Gitu. Baik Mas Michael, terima kasih banyak. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas Michael. Terima kasih Mas Irom. Thank you semua.